الحث على التمسك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini lihat ini al-bab tsalits, bab yang ketiga dengan apa itu? Fi fadli hadzal syahr ala ghairihi minasyuhur. Itu kemuliaan bulan Ramadan selain bulan atau lebih dari bulan lain. Fi fadli hadzal syahr, bulan Ramadan, ala ghairihi, atas bulan lain. 30 hari dari dalam satu tahun itu yang kita tahu 660 hari, bisa kurang lebih. Tapi ya kenapa Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan aja? Apa yang kita bisa tahu syahr Ramadan lebih mulia dari bulan lain? Ini babnya seperti biasa, muallif dari awal bilang kita mulai hamdalah sama syahadah, terus langsung masuk ke babnya sampai wasallim taslimah. Qala Allah Ta'ala, itu kita bahas hari ini masuk dari ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه إلى آخره. Kalau kita mau baca arti ayat ini, siapa yang saya baca? Ayo, siapa yang admin hari ini? Admin kajian. Rani juga. Bismillah, Rani juga. Bismillah, silakan. Ini PR kamu, berarti habisin PR kamu. Iya, Syekh. Yang mana tadi? Ayatnya berapa? Ayat 108, 28, berapa itu? Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Qur'an. Surat Al-Baqarah ya. Saya bantu halaman berapa ini? 29. Halaman 29. 29. Oke, sebentar, Syekh. Sudah ketemu belum? Sebentar. Ayat Ayat itu yang di tengah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ayat 185. 185. Awalnya Syahrul Ramadan kan? Iya. Oke, Syahrul Bulan Ramadan. Ramadan. Sebentar, yang penting kamu sudah ketemu ayatnya? Sudah. Sudah, oke. Itu tadi ini lihat di ayat pertama 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu yang kita kemarin belajar. Keutamaan puasa bulan Ramadan, man sama Ramadan imanan wahtisaban, pahala yang kemarin kita belajar dari hadis Salman Al-Farisi. Ya, hari ini tentang bulan Ramadan. Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan. Ya, kenapa? Kenapa kita bisa tahu bulan Ramadan itu bulan mulia? Dari mana ciri atau sifatnya apa sampai kita bisa tahu? Ini dari ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Artinya apa itu? Coba baca, tapi pelan-pelan Ustazah ya. Iya. Hmm. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang di dalamnya turun Al-Quran adalah turun Al-Quran. Jadi karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, itu bulan Ramadan jadi bulan mulia. Kenapa jadi bulan mulia? Karena Al-Quran itu mukjizat yang paling mulia di hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan juga jadi paling mulia di bulan 12, di dalam 12 bulan. Ramadan itu paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran turun. Ini namanya memuliakan waktu. Kita sudah tahu di dalam riwayat hadis, di dalam satu hari itu waktu yang paling mulia di setiap hari itu yang kita tahu akhir malam, sepertiga terakhir. Terus ada mingguan yang kita belajar Senin Khamis, yang kita belajar Jumat, dari Jumat ke Jumat. Ada bulanan, ya seperti sekarang bulan Ramadan.
ada tahunan juga. Ya, terus menerus Allah Ta'ala memuliakan harian, memuliakan waktu dari harian. Maaf ya, tadi bilang apa? Waktu itu sepertiga dari setiap hari. Dari setiap malam, di setiap hari ya, di dalam 24 jam itu sepertiga terakhir. Itu yang paling mulia, waktu. Habis itu memuliakan harian. Seperti kita bilang Lailatul Qadri, seperti bilang Ashura, harian aja. Seperti bilang 10 Dzulhijjah, seperti kita bilang 13 itu 14, 12, 13, 14 dari setiap bulan. Itu Allah Ta'ala memuliakan harian. Ada lagi itu ya mingguan. Atau mungkin kita bilang di dalam minggu 2 kali seperti Senin Kamis. Seperti 3 hari dari setiap bulan. Sama ini bulanan. Ini bulan. Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Jadi Allah Ta'ala memuliakan syahr Ramadan karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Apa itu Al-Quran turun di dalamnya? Nanti kita belajar di buku ini. Ini lihat. Wa fi ma'na inzal Al-Quran fihi arba' aqwal. Itu arti kata Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu ada. Ada empat perkara. Satu, أنه نزل في شهر رمضان جملة واحدة. Yang kita faham Al-Quran itu turun sekaligus dari Baitul Izzah. Dari mana? Maaf. Jumlatan ila Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Itu semuanya yang kita baca sekarang sudah turun semuanya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Rumah namanya Baitul Izzah di langit pertama. Setelah itu turun sesuai kebutuhan mereka atau kebutuhan Nabi Muhammad SAW di masanya. Itu yang pertama, turun yang pertama. Yang kedua, anzal al-Quran bi fardhi siyamihi. Itu Allah Ta'ala menurunkan ayat khusus puasa bulan Ramadan. Jadi Al-Quran turun, yang pertama itu ada yang bilang maksudnya Al-Quran semuanya sekaligus. Sekarang yang kedua, ada yang bilang di dalamnya atau tentang puasa yang di dalam bulan Ramadan itu ada ayat khususnya yang tadi sebelumnya kemarin belajar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang ketiga, unzila bifadlihi al-Quran. Tentang keutamaan bulan Ramadan itu turun ayat Al-Quran. Ini yang kita baca. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Karena di ayatnya yang berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa ketemu atau dapat bulan Ramadan harus puasa. Jadi maksudnya di situ. Yang keempat, ibtada'a fihi biinzal Al-Quran hidallun nas. Itu yang keempat bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, artinya mulai ayat Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran pertama kali turun ke bumi ini di bulan Ramadan. Ada yang bilang itu surat Iqra yang kita belajar waktu pertama itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ada yang bilang di ahli tafsir, ahli sirah ada yang bilang oh itu pertama kali Jibril turun kepada Nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pertama kali di bulan Ramadan. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ay ibtida'a mulai turun Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi syahr Ramadan itu bulan mulia karena Al-Quran turun atau pertama kali turun di bulan Ramadan. Terus syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini berarti cocok sama perkara yang keempat. Al-Quran turun pertama kali turun ke dunia ini di bulan Ramadan. Sebagai petunjuk Al-Quran itu jadi sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Ya, bagus. Ini cocok sama yang keempat. Terus, Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan penjelasan mengenai petunjuk itu yang kita tahu siapa yang ngajarin kita salat itu Al-Quran, puasa Al-Quran, zakat, haji, umrah, halal, haram itu semuanya di dalam Al-Quran. Jadi awalnya mulai di bulan Ramadan
Tapi ayat-ayat yang turun di petunjuk-petunjuk itu di dalam 1 tahun full atau selama 23 tahun itu awalnya dari bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Furqan itu yang nama Al-Quran. Tapi kata Al-Furqan dari farraqa. Farraqa itu pisah. Pisah. Itu bisa di antara apa? Di antara hak yang batil. Al-Quran kasih cerita ahli al-kufur, ahli yang kafir, sama cerita ahli iman. Tapi biar kamu faham, oh ini salah, saya hindari, saya harus jauh dari ini benar, saya harus ikut. Wabayinatin minal huda wal furqan. Jelas, ayatnya itu jelas untuk orang yang mau petunjuk, yang tahu jalannya yang benar, yang mana, yang salah mana, itu wabayinatin minal huda wal furqan. Oke, terus jadi setiap orang yang ikut agama Islam, ikut adab Al-Quran, harus dia punya petunjuk di dalam hidupnya. Harus dia bisa pisah di antara hak yang batil. Harus dia tahu ini benar atau salah. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Bukti atau dalilnya ada dari Al-Quran. Orang yang bingung tentang masalah dunia, tentang masalah akhirat, tentang masalah agama, kalau dia baca Al-Quran bisa dapat jawab. Sehingga ada beberapa orang kalau dia bingung mau musyawarah, tapi ya tidak bisa ketemu guru, tidak bisa ketemu orang yang saleh, minta istikharah juga, dia sudah istikharah tidak ada jawab. Ya mereka bagaimana? Mereka bilang sama beliau, coba buka Al-Quran. Dari mana aja. Jangan kamu lihat ayatnya. Sudah, ini Al-Quran seperti ini, kamu buka. Lihat, gini. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Di hadapan saya itu ayat yang pertama yang saya baca. Wa ati'u Allah wa rasulahu. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ya, ayatnya ini maksudnya harus saya taat. Harus saya ikut jalan Allah Ta'ala. Kalau saya bingung, ini benar atau tidak, ini halal atau haram, ini boleh atau tidak boleh. Artinya dari ayat ini jawabannya taatilah Allah dan Rasulnya. Sudah, itu ada ta'ah untuk lillah kepada Allah Ta'ala atau tidak ya? Ada. Berarti saya ikut. Enggak ada ta'ah itu untuk hawa nafsu atau hal duniawi, berarti saya hindari. Ada yang ikut syarah, dia buka Al-Quran seperti tadi. Terus, nah ini lihat dari mana aja. Ya, saya buka. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u. Itu di Sirat Yusuf. Dia baca atau hitung 1, 2, 3, 4, 5 baris di baris yang ketujuh. Baris yang ketujuh di sini. Falamma dhahabu bihi wahid, ithnain, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah. Waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra ya hadha ghulam. Ini kabar gembira, saya dapat anak. Berarti buatan saya harus lanjut. Ini bukan dari Nabi, dari Rasulullah SAW, tapi mereka jadikan seperti ini. Sebagian petunjuk, sebagian berpisah di antara yang saya bingung. Enggak ada dari Nabi, tapi ini di dalam hidup kita tidak masalah. Namanya tafa'ul bil Quran. Boleh ya, istikharah yang paling mulia itu yang Rasulullah ngajarin kita. Tapi Syekh saya masih bingung, belum tahu ya. Boleh ikut istikharah itu musyawarah sama saudara, sama guru. Saya juga belum puas, masih kurang. Kita bilang sama dia, ayo coba di Al-Quran 1 kali, 2 kali ya. Kalau dia buka berapa kali ayatnya kayak dapat atau ketemu ayat yang suruh lanjut atau ibadah atau itu, oh berarti saya bisa dapat fahaman, artinya saya boleh lanjut. Ini yang kita ada beberapa orang saleh jadikan Al-Quran seperti ini. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Ada yang imannya kuat itu ini yang derajatnya yang paling tinggi. Ya dia tidak perlu sudah. Ini dia bisa murajaah Al-Quran di dalam kepalanya. Ya ini sesuai Al-Quran atau tidak. Karena Al-Quran di ayat sekian bilan ini, di ayat sekian bilan ini, di ayat sekian bilan ini. Ini masalahnya enggak ada di Al-Quran. Jadi sudah. Ini yang derajatnya tinggi, sudah hafal Al-Quran, bisa atur hidupnya sama Al-Quran.
Coba ulang lagi Ustazah. Lanjut artinya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Ya, ada di bulan itu ya, kita ketemu bulan itu ya. Bulan itu apa itu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka itu barang siapa ketemu ya bulan itu berpuasa. Ya. لأجل ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. Jadi bulan puasa wajib puasanya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala suruh kita wajib. Jadi yang buka puasa enggak ada alasan. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara fi nahari Ramadan 'amidan lam yasumhu lam yaqdihi wa in samad dahr." Barang siapa buka puasa sengaja di bulan Ramadan, sengaja artinya enggak ada alasan, tidak ada alasan, lam yaqdihi tidak bisa qada walau dia puasa 1 tahun full. Tidak dapat pahala Ramadan, tidak dapat kebaikan yang dapat di bulan Ramadan, di hari itu tersebut di bulan Ramadan. Lam yaqdihi wa in samad dahr. Yang sengaja ya. Syekh itu masa jahiliyah, kita bilang masa jahiliyah. Itu saya belum taubat, saya belum ini. Kamu masih hitung harinya, ya sekarang qada. Wajib kamu harinya, qadanya 1 hari. Syekh saya waktu itu buka puasa 1 bulan, ya qadanya 1 bulan. Qadanya 1 bulan. Tapi ya ini kayak membebaskan wajib kamu. Tapi pahala yang di bulan Ramadan kamu tidak bisa dapat. Ya, lam yaqdiha, tidak bisa qada walau dia puasa 1 tahun. Seperti keutamaan yang kita kemarin belajar, zikir, baca Al-Quran, itu al-faridah seperti 70, yang melakukan salat fardu itu dapat pahala seperti 70, yang melakukan sunnah seperti fardu, ya pahala ini tidak bisa walau kamu puasa 1 tahun pun tidak bisa. Ya. Oke, terus lanjut. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, Terus fa'iddatu ma- min ayamin ma- ukhra. maka wajib menggantinya. Ya, oke. Itu yang sakit, yang lagi perjalanan. Ya, perjalanan itu untuk taat. Perjalanannya untuk taat. Ya, sudah dia mau keluarga, junub rahim, silaturahim, keluarga, ayah, ibu. Di bulan Ramadan dia pergi, ya boleh buka puasa. Karena zaman dulu, walau zaman sekarang sudah kita naik pesawat, bisa safar dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, ke Timur, Jawa Timur, ke itu bahasa Indonesia, Indonesia Timur atau Barat, ya mudah. Tidak perlu, enggak ada rasa capek seperti masa mereka yang naik ke unta, yang naik kuda, yang naik keledai atau macamnya. Ya tidak ada rasa tak capek. Tapi yang mau puasa, tetap yang mau buka puasa, dia boleh. Karena ada satu orang datang kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, Allah Ta'ala berfirman, kita tidak masalah kalau mau qasar salat. Itu di zaman dulu waktu kita takut karena ayatnya bilang in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Jika kamu takut dari orang kafir ganggu kamu ya boleh jamak salat. Sekarang kita aman, enggak ada masalah. Dia bilang ini rukhsah dari Allah Taala, ini kemudahan atau sesuatu yang mudah dari Allah Taala kamu terima. Walau waktunya sedang enggak ada. Ini sekarang juga naik pesawat mau pergi Makkah, mau pergi kita bilangnya safar dalam taat, tidak ada maksiat. Ya, walau dia cari rezeki itu safar taat. Ya, oke. Terus apa yang terjadi? Ya boleh buka puasa. Nanti ganti. Kama syahidunkum syahra falasam. Wa man kana maridan aw ala safarin terus fa'iddatun min ayyamin ukhar. Terus Maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu sebanyak pada hari yang hari-hari yang ditinggal lain. dia buka puasa 2 hari 3 hari ya berarti puasanya 2 hari 3 hari yang dia buka.
Puasanya buka puasa seminggu ya berarti qadanya ya ganti hari yang dia buka puasa. Sudah. Terus lanjut. Allah menghendaki kemudahan bagimu Allah dan menghendaki tidak kemudahan bagi yuridullahu bikumul yusr. Ini lihat jawaban Allah Ta'ala. Jangan kamu jadi lebih afdal dari Allah Ta'ala. Bilang, enggak, saya harus puasa. Allah Ta'ala berfirman dihendaki kemudahan. Kasih sesuatu yang mudah bagi kita. Jadi terima. Terima. Ya, oke. Terus, itu ulama bilang yang tidak masuk di ini, orangnya yang berdosa. Yang lagi perjalanan biar dosa. Ya, pergi dari sini sampai Kalimantan. Ya, kenapa? Mau pergi ke sana ada jamaah minum khamr atau na'udzubillah zina atau maksiat. Walhasil mau melakukan maksiat. Berjalanannya dari rumah dia berangkat ke sana tujuannya mau melakukan hal yang haram. Itu namanya apa? Asi fi safar tidak boleh kasih izin. Ya, terus lanjut. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hmm. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengaguhkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Walitukmilul iddah itu berapa hari Ramadan kita tahu 30, 29, 30. Kamu selesaikan bulan Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullah. Jadi ucapan takbir itu yang kita belajar di buku fikih. Sunnah takbir di malam hari raya itu yang mereka takbir mutlak. Di Indonesia kita sudah saya tidak jelaskan lagi karena mereka dari waktu mereka bilang besok Ramadan Lebaran di mereka mulai Allahu Akbar gantian anak kecil papa ya kan dari maghrib sampai imam naik mimbar. Setelah itu tidak ada takbir lagi. Itu di hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Adha ya kita tahu sampai hari yang ketiga dari Ayyamut Tasyriq. Dari mana dalilnya? Walitukabbiru walitukmilul iddata walitukabbiru Rasulullah ngajarin kita takbir itu bagaimana caranya? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang Rasulullah ngajarin 3 kali sama la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ini dari Rasulullah. Terus ada tambahan dari Imam Syafi'i di madhabnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad itu tambahan setelah baca takbirnya. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Terus agar Dan kamu mengagungkan Allah atas hmm, petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. nashkurullah al-azim alhamdulillah. Amin. Karena Allah Ta'ala kasih sesuatu yang mudah. Ini lihat alasannya sekarang mungkin kita bilang sekarang cek kita naik pesawat, sudah naik bus, naik motor. Tapi yang mau buka puasa bisa. Yang lagi capek tidak kuat ya boleh buka puasa. Walau bulan Ramadan. Makan, minum seperti biasa. Tapi nanti kamu qada. Kita sudah tahu hukum tersebut. Lanjut ha. Cukup ini. Ini ayatnya sudah cukup. Di ayat yang berikutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita sudah pernah belajar tafsirnya di buku tafsir. Tapi ayatnya ini tentang doa. Tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Kenapa Allah Ta'ala kasih ayat doa setelah puasa? Biar kita faham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis sahih itu da'watus shaim la turad doa orang yang berpuasa ya kabul Allah Taala terima doanya tidak mungkin tolak atau tidak tolak. Jadi sunnah kita di setiap hari sebelum buka puasa doa. Doa kasih apa? Kamu bebas. Mau untukmu sendiri, mau untuk keluarga, mau untuk anak, mau untuk saudara, untuk papa, ibu, ya saudara kerabat ya terserah. Mau untuk muridmu, mau untuk gurumu ya ini bebas.
Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni qarib fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Coba baca ayatnya. Ustazah lanjut, wa Dan idza sa'alaka. dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka Ya, sesungguhnya tentang aku dekat. wahai Muhammad ini lihat, wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, kalau mereka tanya tentang aku, ya tentang Allah Ta'ala, kenapa itu ada orang sahabat datang, wahai Rasulullah, itu Allah Ta'ala dekat sama kita, kita doa sembunyi-sembunyi atau jauh kita harus teriak-teriak. Allah Ta'ala berfirman sama Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi di salat kita bisa kita semuanya yang di dalam hati kita keluarin. Curhat sama Allah Ta'ala. Doa, ya Allah, anak saya lagi ini, lagi itu. Ya Allah, hidup saya. Ya Allah, keluarga saya. Ya Allah, murid saya. Ya Allah, guru saya. Ya kasih yang lagi ganggu hatimu ya, bilang sama Allah Ta'ala. Fa inni qarib. Mungkin dalam hati yang khusyuk, mungkin dalam hati yang khudu' lillah azza wa jalla, ya Allah Ta'ala kabul doa kamu, ya perbaiki hal-hal yang kamu lagi kesal dari hal tersebut, dari keluarga, dari anak, dari suami, dari istri, dari papa, dari ibu, ya silakan bilang sama Allah Ta'ala. Masya Allah. Terus Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. apabila dia doa, aku kabul, tapi kapan kabulkan doanya? Apabila dia doa. Jangan saya lagi diam, saya bilang sudah Allah Ta'ala maha tahu keadaan saya. Tidak mau doa. Ya Allah Ta'ala bilang doa. Apabila dia doa, saya kabul. Artinya jangan kamu jadi ya bilang apa itu. Ya, mungkin orangnya minta sesuatu tapi malu. Tidak dapat. Di dalam contoh duniawi kita ya tidak bisa. Saya mau sesuatu, saya datang, ada namanya bahasa Indonesia itu bilang ngantri, saya lagi nunggu. Ikut. Kalau saya ikut di akhirnya tetap ya mungkin waktunya lama sampai zuhur, sampai asar, tapi akhirnya dapat gelar saya atau nomor saya, antrian saya. Tapi kalau saya duduk di sana lihat mereka, tidak ada yang kasih, tidak dapat. Doanya sama Allah Ta'ala itu sama. Kamu bilang saya hamba Allah Ta'ala, tapi waktu akhir malam kamu tidur sampai waktu subuh, waktu iqamat baru masuk salat iqamat sudah selesai. Doa enggak? Ya Allah Ta'ala sudah tahu hal keadaan saya yang minta. Sayyidina Yunus alaihi salam. Waalaikumsalam. Yunus alaihi salam. Sayyidina Nuh, Sayyidina Waalaikumsalam. Ibrahim, Sayyidina Waalaikumsalam. Musa, Sayyidina Isa. Semuanya doa. Sesuai makamnya, sesuai keadaannya. Sayyidina Nuh alaihi salam, setelah dia dakwah kepada kaumnya itu hampir 1000 tahun, setelah dia putus asa, setelah Allah Ta'ala bilang sama dia, wahai Nuh, innahu lan yu'min illa man qad aman. Nuh itu enggak ada yang akan masuk agamamu kecuali yang sudah ada 85. Ya, Sayyidina Nuh doa, Rabbi la tadar al-wahid, Tuhanku, jangan tinggalin salah satu orang atas bumi ini dari orang yang kafir. Ya sudah, habisin. Semuanya yang kafir mati. Semuanya yang tidak ikut Nuh alaihi salam mati. Di tufan tersebut, di banjirian dunia itu. Sayyidina Musa alaihi salam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Isa, Sayyidina, ya semuanya ada doa. Kamu datang bilang enggak usah, sudah doa ini salah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila dia doa. Terus falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya apa itu? Coba lanjut. Dan Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku ya dan beriman memenuhi kepadaku. perintahku. Falyastajibu li. Aku bilang doa, ya doa. Jawab itu saya, ya. Urusan saya. Jangan kamu doa tapi doanya atau yang kamu doa tidak dapat atau terlambat, kamu bilang, ini saya doa tidak terima. Ini bukan urusan kamu. Ikut perintahku, falyastajib li.
perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Beriman apa itu? Doa Sayyidina Musa alaihi salam. Waktu dia sudah capek dari Fir'aun, dia doa, Ya Allah habisin Fir'aun. Rabbi arbit ala qulubihim wa amwalihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-amin. Al-adab al-alim. Itu di ayat berapa itu? Al-A'raf. Siap-siap Ustaz, Al-A'raf. Al-A'raf ayat berapa itu? Ya Allah. Ya Al-A'raf. Ayat berapa itu? ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما. آية berapa itu? Masya Allah. Ayatnya ayat berapa Ustazah? Kalimatnya apa sih? Tentang apa tadi? Ayat Yunus. Yunus. Oh Yunus. Yunus, Yunus Hmm. 219. 219. Oke. 219 ayat 89, tapi kita mau baca dari 88. 219. Saya Oke. kadang-kadang ya pilih ayatnya, kita baca terjemahnya biar mereka faham, biar tidak oh ya ini Syekh Faisal baca dari mana, biar kita faham ini dari Al-Quran. Ayatnya itu 88 artinya apa itu? Dan Musa berkata, Hmm. Ya Tuhan kami, Hmm. Engkau telah memberi kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Oke, ini lihat, wahai Tuhanku, ini Rasulullah Musa alaihissalam kasih apa yang jadikan Fir'aun dan mereka ya jadi tidak peduli sama dakwah, nggak mau ikut agama Musa. Ya mereka kayak sombong karena punya harta. Itu yang masa sekarang juga. Kita lihat mereka kayak menolak-olok kita. Kamu orang Muslim ya miskin, fakir. Bagaimana kita ikut agamamu seperti ini? Kalau ikut agama nanti jadi fakir seperti Yaman, seperti ini, seperti itu ya kan? Ada yang bilang seperti itu. Sayyidina Musa di masanya sama. Bilang apa itu? Qala Musa Rabbana innaka ataita. Itu Musa tidak bilang sama Fir'aun, bilang sama Allah Ta'ala. Karena Musa keras sama Allah Ta'ala. Ya ini kayak ada yang bilang ini kayak Musa keras sama Allah Ta'ala. Ya betul. Rasulullah bersabda seperti itu. Qala Musa Rabbana, coba ulang lagi Ustaz dari awal. Qala Musa Rabbana. Dan Musa berkata, Ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Aha, agar Ya Tuhan lanjut. kami, Ah, akibatnya mereka akibatnya menyesatkan karena mereka manusia. kaya jadi pakai uang itu biar mensesatkan orang lain. Ini yang jadi di dalam hidup kita di zaman kita. Mereka dapat harta sampai kita lihat orang Muslim kadang-kadang tinggalin kampungnya, keluarganya, agamanya pergi sama orang kafir. Ya, kenapa? Karena dapat harta yang bagus, dapat gaji yang bagus, dapat uang yang itu sampai dia siap tinggalin agama. Ada berapa orang dari orang Muslim, kita orang Yaman, pergi dari Yaman, masuk ke Jermania dan macamnya, ya mereka sudah di depan sosial media bilang saya sudah tinggalin agama Islam. Ya kenapa? Karena dapat duit. Oke, terus Rabbana liyudillu an sabilak. Terus doa Sayyidina Musa alaihissalam itu apa? Coba. Rabbana Ya, tmis. ya Tuhan, binasakanlah harta mereka Mhm. dan kuncilah hati mereka, Mhm. sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih.
Sudah. Itu doa Sayyidina Musa. Di ayat yang berikutnya, qala qad ujibat da'watukuma. Coba baca, itu Allah Ta'ala bilang apa sama Musa? Dan Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Ya, jangan kamu sibuk dengan itu. Kamu sudah doa. Saya sudah kabul. Tapi jangan kamu ikut jalan-jalan yang lurus. Jangan jalan orang yang tidak mengetahui. Ya kenapa Allah Ta'ala bilang sama Musa itu? Karena Allah Ta'ala bilang sama Musa, qad ujibat da'watukuma, tapi Allah Ta'ala mengalamkan Fir'aun itu setelah 40 tahun dari doa Musa ini. Jauh. 40 tahun. Ini doa Nabi, ya Allah habisin itu, ya Allah, ya sudah Fir'aun. Allah Ta'ala bilang sama dia, sudah, aku terima doamu. Tapi syaratnya, waktunya jangan sesuai engkau. Ada fulan jahat sama saya doa mau dalam hari ini. Kalau tidak lihat dalam hari ini orangnya masih bilang berarti tidak ada manfaat. Ini salah. Berarti kamu mau jadikan Allah Ta'ala ikut kamu. Paksa sama Allah Ta'ala, ayo habisin fulan sekarang. Membunuh fulan sekarang, hancur hartanya sekarang. Enggak, tidak mungkin. Ya, kamu doa, Allah Ta'ala kabul, nanti bagaimana ambil hakmu, kapan, tahun kapan, itu ini bukan urusan kamu. Ini Nabi Sayyidina Musa, Nabi. Ya, biar dia agar Sayyidina Musa tenang, Allah Ta'ala bilang sama beliau, wahai Musa, qad ujibat da'watukum. Aku sudah kabul doamu, kamu sama saudaramu. Fastaqima, itu lanjut ibadah, lanjut taat, lanjut ya. Jangan lihat kapan mereka meninggal, kapan saya habisin, kapan itu caranya bagaimana, kapan saya lagi nunggu besok lusa, tahun ini, tahun depan. Ini bukan urusan kamu. Doamu sudah saya terima, tapi kapan melaksanakan, kapan saya, ini urusan saya. Fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Itu Rasulullah SAW bersabda setelah 40 tahun baru Fir'aun tenggelam di dalam laut. Itu yang doa Sayyidina Musa alaihissalam. Baru setelah 40 tahun. Saya minta di waktu itu, ya ini biar kita faham bagaimana. Tidak mungkin Allah Ta'ala aturannya yang sudah di Al-Kaun takdir berubah karena kamu. Tidak mungkin. Walau orangnya itu jahat sama kamu, ya tidak mungkin. Pasti kamu doa, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kabul, ya kapan, ya sesuai Allah Ta'ala mau kapan di harinya. Jadi fulan hidupnya atau hancur atau kapan rusak hidupnya itu Allah Ta'ala yang pilih waktunya. Tapi ini mungkin karena doa fulan dan fulan dan fulan, ya dalam satu hari fulan ini habis. Ya, terus itu tentang masalah ayat Al-Quran. Terus hadis Nabi Muhammad SAW di hari ini kita kemarin belajar hadis Salman Al-Farisi. Innahu syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Fa awalu hadha syahr rahmah. Wa lihada warad al-hadith annahu tuftah fi abwabur rahmah. Itu yang tadi kemarin kita belajar. Bintu-bintu rahmat Allah Ta'ala sudah buka. Bintu-bintu rahmah, ada bintu surga ya kan, ada riwayat bintu rahmah Allah Ta'ala. Artinya rahmat turun di bulan Ramadan. Dari hadis Nabi, tuftah fi abwabur rahmah. Jangan ada yang bilang sama dia, bid'ah. Jangan kamu bilang awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqu minan nar, itu bid'ah. Enggak ada. Ini Rasulullah bersabda, buka rahmat itu, bintu-bintu rahmat itu buka di awal Ramadan. Mau dalil apa lagi? Ya, kalau kamu tidak mau, ya cari dinding yang paling dekat, pukul kepala kamu di situ. Kalau tidak terima agama. Setelah kita bilang sama kamu, Rasulullah bersabda, tuftah abwab rahmah, kamu tidak mau, artinya itu ada sesuatu di kepala kamu yang kotor, harus kamu keluarin dulu. Biar faham agama, biar belajar agama. Hadis Rasulullah SAW yang kita kemarin belajar. Hadis apa itu? Kita belajar di buku Bulughul Maram. Kalau ada yang masih ingat ya. Banyak yang ikut masih ingat.
الصلوات الخمس والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. 5 fardu di antara 5 fardu, di antara Jumat dari Jumat sampai Jumat, di antara Ramadan sampai Ramadan itu mukaffiratun, ampuni, dapat ampunan dosa-dosa kita. Idza ijtunibatil kabair, kalau dia hindari atau jauh dari dosa yang besar. Dosa yang kecil ya sudah, salatnya habis. Sudah Jumat dari Jumat ke Jumat habis. Dari Ramadan ke Ramadan, tapi kalau dosa-dosanya yang kecil. Dosa yang besar yang kita bilang zina, yang bilang mencuri, yang bilang minum khamar, yang bilang dosa-dosa yang besar yang kita belajar di buku-buku fikih itu dosa besar. Itu harus taubat, harus kamu berhenti, harus kamu tidak lanjut lagi, harus ya itu bilang. Tapi ya dosa yang kecil, melihat sesuatu ya di dalam hatinya dia menolok-olok sama orang lain, itu bisa bilang ya bisa ampuni dosa dari salat, dari puasa, dari wudu, dari yang kita belajar. وروى البيهقي بن حبان من حديث ابن عباس أن الله عز وجل يقول لخازن الجنان يا رضوان افتح أبواب الجنان. Itu hadis Al-Baihaqi juga. Seperti kemarin, mirip sama hadis kemarin. Bilang Rasulullah SAW bersabda Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala berfirman kepada khazinul jinan. Itu namanya Ridwan. Ya Ridwan, wahai Ridwan, iftah abwabil jinan. Buka pintu-pintu surga. Wa ya Malik, aghliq abwabil jahim anis sa'imin min umat Muhammad. Wahai Malik, buka, tutup pintu neraka untuk umatku atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Sudah cukup. Ya Jibril, ihbit ila al-ard. Wahai Jibril, turun ke bumi. Fasaffid maradat syaitan, ikat jin. Marid. Wa ghullahum bil aghlal, itu rantai. Terus thumma qlifhum fil bahr. Taruh mereka di dalam laut hatta la yafsuda, agar tidak merusaki puasa umat Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. قال ويقول الله في كل ليلة من شهر رمضان 3 مرات هل من سائل. Di setiap malam di bulan Ramadan Allah Ta'ala berfirman di dalam riwayat, ada yang minta sesuatu, ada yang taubat dari dosa-dosa, ada yang istighfar minta ampuni dosanya. فمن يقرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم. قال ولله في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق. Itu yang kita kemarin. Juga itu Allah Ta'ala membebaskan 1000 ini. Lihat walillahi. Sudah lihat di layar atau tidak? Lihat di layar atau tidak? Enggak ada yang tahu. Mereka sudah tidur. Sudah lihat di layar atau tidak? Walillahi. Ada, Syekh. Ada, Syekh. ولله في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق atau 1000 عتيق. Itu yang kemarin bilang 1000 itu 1000 orang 1 juta. 1000 orang itu 1 juta. Ini lihat minan nar kulluhum qad istaujabun nar. Semuanya itu wajib masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala membebaskan mereka. Ampuni dosa sampai tidak masuk neraka. فإذا كان itu di setiap hari كل يوم. فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. Jika akhir Ramadan, hari terakhir, Allah Ta'ala hitung berapa orang yang sudah dapat ampunan, yang sudah dapat selamat dari neraka itu, ya Allah Ta'ala seperti itu ya. Jadi kalau 30 berarti 30 sama 30, 60 orang. وقد رواه بعضهم وليس فيه من أجمع لطائفه. Jadi ini dari hal ini kita harus keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang baik. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Untuk orang yang cari penuh ampunan, untuk orang yang cari ampunan, penuh rahmah. Untuk orang yang ikut alasan rahmah terus menerus seperti itu.
La ilaha illallah. Itu qala fil lataif, ini sekarang fasal tentang surga. Hari ini masih kita sudah lewat waktunya, tapi ya ini seperti kemarin yang kita jelasin. Qala fil lataif lamma uhbita Adam minal jannah baka. Itu waktu Allah Ta'ala turunkan Adam dari surga. Adam nangis fima ala tilkal ma'ahid. Dia nangis karena dia masih ingat surga, apa yang ada di surga. Fima yurwa 300 am. 300 tahun dia lagi nangis. Sudah masuk surga. Ya, melakukan salah, Allah Ta'ala keluarkan Adam dari surga. Ya, jadi dia 300 tahun dia lagi nangis untuk ya untuk hal itu. Kenapa saya melakukan itu? Kenapa saya keluar dari surga? 300 tahun itu seperempat dari umur Adam di dunia. Adam umurnya 1000 tahun. Ini 300 tahun, 300 tahun. Kita kasih bayangan 300 tahun Adam masih nangis-nangis ya untuk salah yang kemarin. Juga untuk dia kangen sama apa yang di surga. Karena dia sudah nikmat, dapat nikmat di dalam surga. Ya. Wa haqqa lahu dzalik. Itu wajib untuk orang yang biasa. Kalau kita ini lihat orangnya ya. Orang yang subhanallah zaman dulu kaya atau rezekinya lancar, qadarullah dia bangkrut sampai jadi miskin. Ya bagaimana dia menyesalnya lebih dari orang yang selama hidupnya itu miskin. Orang yang ya dari kecil dia keadaannya seperti itu ya sampai dia wafat ya tidak ada rasa apa-apa yang kurang. Tapi yang dulu kaya dalam satu hari ya jadi miskin sampai tidak bisa kerja sampai dia lagi cari kerja seperti orang biasa ya bagaimana keadaannya. Apalagi kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya misalnya ini ada harus. Karena fi dari la yu'fi wa la ya'ra. Dia di surga itu ya kita tahu sifatnya Allah Ta'ala bilang innalaka an la tadma'u fiha wa la ta'ra. Tidak perlu cari baju, bahannya, jahitnya, sibuk Adam. Apalagi Adam itu di dunia coba seperti itu di surga. Juga tidak perlu, tidak haus ini sekarang turun ke dunia, Adam jadi haus, capek, harus cari baju, harus cari makan, harus masak. Terus semuanya hidup di dalam hidup kita yang kita melakukan itu sama Adam ya bagaimana keadaannya sama yang sebelumnya. Di surga itu enggak ada, turun ke dunia harus semuanya. Ya, kita lihat orang yang dulu kaya. Sampai ada yang membantu, di rumahnya ada 2 orang, 3 orang membantu. Ya, dia seperti raja. Sampai dia tidak bisa masak. Kalau mau andumi tidak bisa, tidak tahu. Cari itu suruh mbaknya. Ya fulana, kalau qadarullah dia bangkrut sampai dia masak atau balik lagi. Rasanya dia sedih lebih dari orang yang biasa setiap hari seperti itu. ولا يظمأ فيها ولا يحيا فلما نزل إلى الأرض أصابه ذلك وكان إذا رأى جبريل يتذكر برؤيته تلك المعاهد sampai kalau dia lihat Jibril karena Jibril dia sudah datang ke Adam masih nabi kalau dia lihat Jibril dia tambah sedih lagi karena sudah pernah jalan sama Jibril di sana di sini ya ini kita dengar ceritanya sama terjemah Syekh Faisal ini yang kurang jelas tapi ya kita sedih benar kasihan Adam. Kalau kita kasih bayangan bagaimana keadaan Adam, ya benar-benar keadaannya susah sekali. Ya, فيشتد بكاء حتى يكي Jibril karena dia nangis ya dia lihat Jibril ingat semuanya. Ini lihat saudara kita kalau kita ketemu sama saudara yang sudah berapa tahun tidak, otomatis kamu mau atau tidak mau nangis. Setelah berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya tidak lihat keluarga atau saudara atau ayah atau ibu waktu ketemu. Ya, kamu seharusnya senang, tapi ya otomatis nangis. Nangis ya kenapa itu waktu ini lama 10 tahun, 15 tahun tidak ketemu ya. Sudah. Kayak hilang waktu. Adam sama. Jika dia lihat Jibril alaihissalam langsung nangis. Bukanya itu nangis bukan ya yang biasa. Sampai Jibril ikut nangis juga. ويقول له ماذا البكاء يا آدم فيقول وكيف لا أبكي وقد أخرجت من دار النعمة إلى دار البؤس. Sampai Sayyidina Jibril tanya
wahai Adam, kenapa nangis? Kenapa nangisnya seperti itu? Dia bilang, ya bagaimana saya tidak nangis? Saya keluar dari surga sampai dunia ini, yang dunia capek atau dunia. Ya. Terus, فقال له بعض ولده لقد آذيت أهل الأرض ببكائك. Ada dari beberapa anak Adam bilang sama ayah Adam. Anak Adam bilang sama Adam langsung, wahai ayah, kamu ganggu orang bumi ini dengan nangismu. Dia bilang, ya saya nangis karena dengar suara-suara malaikat di bawah al-arsy dulu. Sekarang ya dengar siapa itu? Wa fi riwayatin nama abki ala jiwar Rabbi, saya nangis karena sudah jadi jauh dari Allah Ta'ala. في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. وفي رواية أبكي على دار لو رأيتها لزهقت نفسك شوقا إليها. Bilang sama anaknya, saya nangis karena kangen sama satu tempat kalau atau jika kamu lihat tanah tersebut atau tempat tersebut, roh kamu bisa keluar karena kangen mau lihat tanah tersebut. La kharajat ruhuka syauqan ilaih. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما التقى آدم وموسى عاتب موسى. dalam riwayat hadis sahih, Adam sama Musa ketemu. Ataba Musa Adam. Musa itu kayak menegur sama Allah Ta'ala. Jadi kita bilang Musa itu keras sedikit ya kan? Sama Allah Ta'ala, sama Adam, sama seluruh Nabi. Ala ikhraji. Musa bilang, wahai ayah kita, kamu keluarin kita dari surga ya, kenapa kamu seperti ini? Kayak mau kasih kata harian yang kita pakai kayak keras katanya, kayak kurang ajar ya kan? Bilang sama dia, kenapa kamu sampai makan dari pohon tersebut harus kamu tidak melakukan seperti ini? Ini lihat karena kamu kita di dunia ini. Allah Ta'ala Adam bilang sama Musa, wahai Musa, kamu marah-marah sama saya atas takdir yang Allah Ta'ala sudah tulis. Ya, Adam sudah diam. Musa sudah diam. Karena Allah Ta'ala kita baca di Al-Quran. Ini ja'ilun fil ardi. Asli tujuan Adam itu Allah Ta'ala mau jadikan Adam khalifatullah di bumi. Khalifat Allah Ta'ala di bumi. Mau jadikan Adam di bumi bukan di surga. Ya, tapi taruh. Biar dapat alasan, biar tahu takdir Allah Ta'ala, biar tahu sifat manusia, kasih. Taruh di surga berapa hari, berapa tahun, dia tidak tepati perjanjian, ya dapat alasan, ya sudah kamu keluar, tinggal di bumi aja. Tapi setelah Adam turun ke bumi, baru sadar, Allah Ta'ala cipta saya biar bumi, bukan dunia, bukan surga. Waktu Musa bilang sama dia, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu ini melakukan salah itu? Karena ini kayak kita di dunia. Ya bilang sama dia, kamu wahai Musa, kamu marah-marah sama saya karena takdir yang Allah Ta'ala sudah tulis. Musa diam. Fahtajja Adamu bil-qadar sabiq. والاحتجاج على القدر المصائب حسن كما قال إن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا لفعل كذا. لما ظهرت فضائل آدم على الخلائق بسجود الملائكة له وتعليم اسمه كل شيء وإخباره الملائكة بها وهم يستمعون له كاستماع المعلم حتى أقرب العجز وأسكنه هو وزوجته ظهر الحسد من إبليس. Setelah Allah Ta'ala, setelah itu muncul keutamaan Adam. Apa keutamaan Adam itu apa? Dari tanah. Bukan karena dia bisa belajar, bisa faham. Terus sampai Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam. Terus Allah Ta'ala mengajarkan Adam seluruh nama-nama apapun yang ada di bumi ini. Terus sampai dia kasih nama-nama itu di hadapan malaikat. Malaikat lagi dengar, ya Allah, kita sudah makhluk yang paling mulia sama Allah Ta'ala, tapi ada orang yang seperti ini sampai dia bisa mengetahui nama-nama ini semuanya. إبليس حتى أقروا بالعجز عن علمه وأقروا له بالفضل وأسكنه وزوجته الجنة. Itu ظهر حسد من إبليس. Rasa iri dari iblis itu langsung mulai.
Ya, sampai mereka bilang maksiat yang pertama itu rasa menyakit iri keluar dari iblis. وسعى في الأذى وما زالت الفضائل إذ ظهرت تحسد فما زال يحتال على آدم حتى تسبب في إخراجه. Kapan mereka iri kepadamu? Yang hadir di sini, yang ikut agama, yang belajar, kapan mereka mulai ada rasa iri kepadamu? Kalau sudah muncul sesuatu yang baik. Kamu kemarin orangnya, maaf ya, mungkin saya pakai kata yang keras, bodoh. Tidak bisa baca Al-Quran, tidak faham. Nggak ada yang bilang apa-apa ya kan. Tapi kalau sudah mulai belajar, sudah belajar sampai jadi qari, atau qiraahnya lancar, mulai buka kelas, bantu orang di masjid, ini sekarang ada yang mulai ganggu. Ya, ini si fulan. Ini orangnya kemarin belum bisa, gurunya siapa? Ya, mulai cari aib-aib yang kemarin. Kamu sudah belajar, kamu sudah punya guru, kamu sudah ahli Al-Quran. Sampai ada yang sudah hafal Al-Quran, sampai bacaannya lancar. Bagus sekali itu. Itu bagus ya, oke, bagus, alhamdulillah. Ya, ini sekarang mulai ada yang mulai ganggu. Muncul itu sifat hasud di orang lain. Mulai ini fulan, kalau di masjid berarti dia mau jadi imam. Kalau di imam ya jadi lebih mulia di antara kita ya. Terus ya. Jadi mereka cari aib ya, datang ke DKM, ini kenapa kamu taruh fulan ya. Ini kalau ada rasa seperti ini berarti kamu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala karena muncul sifat yang baik, yang bagus di hatimu. Kalau enggak ada yang ada rasa seperti itu berarti kamu belum, masih orangnya belum. Rasulullah SAW mereka bilang as-sadiqul amin, sudah kuffar Quraisy, orang yang kafir. Setelah dia datang dapat nubuah mereka mulai ya tidak terima. Ini kenapa tidak kirim Al-Quran? Kenapa Allah Ta'ala tidak kirim Al-Quran kepada dua orang yang di kampung kita, fulan dan fulana? Jadi Adam karena keutamaan Adam sudah muncul, iblis ya cari alasan, cari ya sudah itu dapat menipu Adam ya, bilang sama beliau ayo makan dari pohon ini. Adam ya lupa karena sudah berapa tahun di sana ya, lupa ya makan ya keluar atau muncul auratnya ya. Allah Ta'ala bilang sama Adam turun ke bumi ini. Wallahu alam. Ini belum bisa selesai bab ini, tapi ini hal Adam waktu di surga. Insya Allah kita bisa balik lagi atau kembali lagi ke surga ya, sama Adam alaihi salam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada cerita satu orang itu ya saya sering kasih tahu di sini. Orang tua Al-Habib Umar, kita kenal Al-Habib Umar, orang tuanya namanya Al-Habib Muhammad Al-Haddad, ayah Al-Hubaba Nur rahimahullah wa hafizallahu Al-Hubaba Nur. Itu ayahnya biasa dia masuk ke kampung-kampung orang Badui, mereka Badui tidak paham apa-apa. Dalam satu hari di masjid dia undang mereka, ayo silakan ada kajian ya, mereka ikut. Dalam ceramah itu kasih sebab kita turun ke dunia ini, asli tempat kita harus di surga, harus kita usaha biar balik lagi ke surga ya. Itu bilang sama orang awam biar mereka ikut ya. Tapi ya, setelahnya ada satu orang Badui bilang, wahai Habib, ya Habib, dia bilang ya, bilang kalau kita masuk surga dari sekarang ya Habib, kita mau tulis berjanjian sekarang. Apa itu berjanjiannya? Adam itu tidak boleh masuk surga lagi. Ya kenapa? Dia bilang takut dia melakukan sesuatu nanti Allah Ta'ala keluarin kita sama Adam dari surga ya. Jadi harus kita dari sekarang siap-siap biar kita balik lagi ke surga, ke tempat kita yang asli. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil jannah wa razaqana wa iyyakum al-ikhlas fil a'mal wal aqwal innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu a'lam.